mengatakan bahwa Nazarudin menyumbang 13 miliar untuk Partai Demokrat. Selain itu juga memang informasi yang beredar menyebutkan ia mengatur sejumlah uang yang jumlahnya sangat besar, sekitar 48 triliun rupiah. Anda melihat bagaimana ia bisa melakukan ini? Apakah karena semata-mata ia berada di partai penguasa? Saya juga sangat terkejut ya, di DPR selama 10 tahun, permainan-permainan itu ada. Tapi kalau sampai mengkoordinasikan 47 atau 48 triliun, ini luar biasa. Tapi kemungkinan itu bisa ada. Dari anggaran sekitar 1.230 triliun di APBN 2011, yang punya potensi untuk dikoordinasikan, artinya begini, di setiap komisi itu ada panitia anggarannya. Misalnya dari komisi 10 ada 7 orang, dari komisi 8 mungkin ada 6 orang. Itu ada setiap fraksi. Jadi ini bisa dikoordinasikan oleh fraksi tertentu. Apalagi kalau punya kekuasaan. Jadi ini semua bisa lapor. Yang punya potensi bisa dimainkan di dalam APBN ini tentunya tidak semua yang 1.230 triliun. Misalnya belanja barang untuk 2011 ada 131 triliun. Itu bisa. Belanja modal 121 triliun. Itu bisa dimainkan itu. Terus bantuan sosial untuk dari kementerian lembaga untuk bantuan sosial itu ada sekitar 27 triliun. Itu bisa dimainkan itu. Baru belanja-belanja lainnya ada 22 triliun. DAU sekitar 221 triliun. DAK 26 triliun. Nah ini yang kira-kira bisa dimainkan di APBN. Artinya ini juga Kementerian Keuangan juga mau tidak mau mungkin tahu lah kalau ada seperti ini, tapi belagak tidak tahu. Tapi dari sisi konstitusi, dari sisi Undang-Undang Keuangan Negara nomor 17 tahun 2003, sebenarnya pemegang otoritas fiskal itu adalah Presiden. Kuasa otoritas fiskal itu Menteri Keuangan. Jadi sebenarnya mesti ada political will dari Presiden untuk tegas semua kejajaran yang terkait dengan penganggaran ini. Jadi mulai dari kuasa otoritas fiskal sampai pengguna anggaran. Tetapi ini memang dikelola di DPR. Seperti contohnya misalnya yang juga punya potensi untuk dimainkan di dalam penganggaran ini. Seperti ada di RAPBN itu diajukan 1.200 triliun. Sehingga meningkat menjadi APBN 1.230 triliun. Biasanya yang 30 triliun ini tidak masuk di dalam RAPBN. Artinya ini tidak masuk dari perencanaan Bappenas dan Kementerian Keuangan yang masuk di pidato RAPBN Bapak Presiden pada tanggal 15 Agustus di DPR RI. Nah, ini yang 30 triliun ini juga abu-abu ini. Nah, ini bisa potensi. Ini saya tidak mengatakan ya terjadi penyimpangan, tapi ini abu-abu yang punya potensi dimainkan. Nah, inilah kelemahan-kelemahan kita. Saya selama 10 tahun di anggota parlemen, juga perundang-undangan kita juga banyak yang abu-abu. Nah, inilah kalau pemerintah tidak tegas mempunyai strategi politik anggaran yang jelas arahnya kemana, ya sulit. Jadi seperti kita misalnya mengkritik bahwa China sekarang menguasai di dalam ASEAN China Free Trade Area, karena mereka politik anggaran mereka sudah mengarah kepada mempersiapkan mereka punya keunggulan komparatif secara menyeluruh. Arahannya jelas, kita kurang. Makanya karena kurang jelas, ini bisa dimainkan, punya potensi dimainkan, apalagi yang punya titik singgung terhadap kekuasaan. Karena pihak eksekutif tentunya dia akan segan dengan pengaruh yang ada di parlemen yang punya titik singgung dengan kekuasaan. Ini yang harus betul-betul tegas dibersihkan oleh Pak SBY nih. Ini untuk kepentingan rakyat nih. Kalau enggak nanti rakyat jadi korban. Bayangkan kalau sekian puluh triliun terbuang-buang yang seharusnya bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat. Saya pikir Pak Fuad yang lebih pengalaman lagi soal itu. Sebelum saya ke Pak Fuad soal ini, saya ingin kembali lagi ke masalah Nazarudin. Ada aliran dana dari Nazarudin 13 miliar kepada Partai Demokrat. Menurut Anda 13 miliar ini wajar atau ada yang aneh di situ? Iya, kalau di segi jumlah sebetulnya 13M itu kecil ya, kecil sebetulnya untuk kebutuhan pendanaan partai politik. Tapi sebagaimana Anda tanyakan tadi, sebetulnya ini bukan semata-mata beban bendahara umum, ini beban bagi semua pejabat publik juga yang ditugaskan oleh partai politik, entah itu di legislatif, entah itu di eksekutif. Nah, di Dewan sebagaimana dikemukakan oleh Pak Ramson, itu kan ada panitia anggaran. Nah, panitia anggaran itu sekarang kuasaannya luar biasa. Bahkan saya bisa mengatakan itu melampaui batas. Kenapa? Sebab kadang-kadang di panitia ini bisa menentukan siapa yang akan katakanlah mendapatkan proyek entah itu di BUMN maupun di suatu instansi pemerintahan. Dan itu tentu ada fee-nya.
kursi yang tentu sebagian dialokasikan kepada partainya, sebagian lagi mungkin masuk ke kantong masing-masing kelompok itu. Jadi dengan demikian memang dilema kita adalah di satu pihak partai politik membutuhkan dana politik untuk kampanye, untuk pemilu dan lain sebagainya. Di pihak lain tidak ada mekanisme, tidak ada undang-undang yang memungkinkan partai politik kita mendapatkan dana halal untuk pembiayaan kebutuhannya gitu. Nah makanya dulu waktu saya jadi anggota Pokja ya, pembahasan undang-undang bidang politik sebelum pemilu 2009 muncul gagasan wacana mengenai BUMP, Badan Usaha Milik Partai. Bagaimana jika di kita itu dibolehkan ada BUMP, Badan Usaha Milik Partai. Artinya partai politik kita memiliki peluang untuk melakukan semacam fundraising gitu, pengumpulan dana yang dilegalkan oleh undang-undang. Oke, baik. Pak Fuad, kembali soal 13 miliar ini jumlah yang kecil artinya cukup wajar jika ini datang dari satu orang. Ya jumlah itu memang relatif gitu ya. Itu kan satu anggota gitu kan. Misalnya Partai Demokrat kan anggotanya banyak 148 kalau nggak salah gitu ya kan. Ya mungkin masing-masing memberikan kontribusi yang berbeda-beda gitu ya. Karena kalau digabungin begitu memang jadi jumlahnya bisa besar juga. Dan kalau orang menyumbangkan 13 miliar kemungkinan besar itu mungkin bagian kecil daripada yang lain kan bisa dikip kalau orang kan punya sifat seperti itu. Nah, transaksi apapun juga ini bisa akan kejadiannya itu ketika ada kerjasama antara yang di penguasa yang di legislatif di DPR ya karena itu bagian daripada anggaran penguasa di sana dengan eksekutif karena otoritasnya kan di sini yang megang duit yang keluarkan kas di sini. Jadi kalau nggak ada kerjasama sulit juga gitu kan. Makanya kalau partai penguasa itu ya anggotanya biasanya mempunyai naruh orang di pemerintah ada di sini tuh bisa kerjasama gitu. Kalau partai oposisi biasanya ya pincang nggak bisa kan nggak ada kakinya di pemerintah kan begitu. Nah jadi kayak misalnya pembangunan Wisma Atlet kayak begitu. Terusan aja itu proyek yang lazimnya itu dikerjakan BUMN. Jadi merusak dan merugikan ini. Jadi kalau BUMN kan nggak bisa dipalak-palak saya yakin itu. Sampai ngasih plak-plak itu nggak bisa. Dari calon-calonnya? Ya saya tahu lah minim bener lah dia bilang kan masih bang rokok nggak menarik lah gitu kan. Ya, jadi rugi nih sebetulnya cara-cara kayak gini merugikan BUMN. Nah kalau semangat penyelenggaranya ini baik yang di legislatif maupun di pemerintah ini memang selalu berkedok dengan dalih kami sudah sesuai dengan mekanisme, kami sesuai dengan prosedur, bahasa-bahasa klise itu kan. Sudah transparan, pembahasannya silakan terbuka. Ya memang iya, zaman dulu itu semuanya juga sama itu transparan, terbuka, mekanisme itu tuh bahasa-bahasa yang kita sudah ngerti gitu kan, bohong aja gitu kan. Tapi kan yang praktek itu lain. Nah itu makanya kalau semangat penyelenggaranya itu tidak di dua tempat. Pertama sejak perencanaan sudah memang mencegah. Ini sejak perencanaan saya kira, saya sudah berkali-kali menulis. APBN itu aku yakin sejak pertama dirancang untuk sedikit banyak bisa buat bahan bacaan. Karena itu reformasi APBN itu sudah lama harus dilaksanakan. Reformasi APBN itu ada dua. Baik konten isinya itu, alokasinya itu benar ya, maupun mekanismenya. Sekarang ini memang kalau secara ilmu ekonomi murni itu sudah agak rancu gitu loh. Pembeli dan penjual ibaratnya gitu ya. Itu siapa gitu. Secara teori kan sebetulnya pemerintah datang, ini loh saya 1 tahun ke depan ini akan bekerja begini-begini ini anggarannya. Nah dia nawar biasanya semurah mungkin tapi seefisien mungkin sebaik mungkin kan. Jadi istilahnya ibarat membeli penjual itu. Kalau ini kan sekarang semuanya menjadi penjual pembelinya udah nggak jelas membeli penjual gitu udah kacau. Udah semangat mencegah. Ini juga curang. Sebenarnya saya udah beberapa kali mengusulkan agar di APBN itu ada anggaran pendidikan politik. Jadi setiap partai yang punya anggota di DPR RI itu sebagai basis perhitungan. Kalau tidak, ini akan terjadi terus dan ini dari sistem yang ada sekarang punya ruang untuk dimainkan ini anggaran. Pak Ramson harus saya potong dulu. Kita akan kembali break, kita lanjutkan sesaat lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami di Metro hari ini.